Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Lord Protector, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tolong pikirkan sesuatu. Kita tidak bisa mengekspos Putri Miao Miao ke pasukan Darkhold sendirian. Dengan panik, Elf Lord memandang ke pelindung dan bertanya. Percuma saja, lonceng itu adalah sesuatu yang diberikan Yang Mulia kepada Putri Miao Miao, sehingga dia bisa menggunakannya untuk melindungi dirinya pada saat yang genting. Aku tidak pernah berharap bahwa Putri Miao Miao akan menggunakan bel itu untuk memblokir kita di sini. Tampaknya gadis itu tidak ingin kita mengorbankan hidup kita dengan sia-sia. Dia ingin mengurus pasukan Aula Kegelapan sendirian, kata pelindung peri. Apa? Yang Mulia benar-benar ingin, seru para peri kuno. Mendengar kata-kata itu, ekspresi para elf era kuno semuanya mengambil perubahan besar. Terlepas dari seberapa kuat Xian Miao Miao mungkin, mereka semua merasa bahwa itu benar-benar mustahil baginya, untuk merawat beberapa puluh ribu binatang buas era kuno dan pasukan Aula Kegelapan sendirian. Karena bagaimanapun, tidak peduli apapun, Xian Miao Miao hanya peringkat 6 kaisar bela diri. Namun yang berada di luar adalah peringkat 7 binatang buas era kuno kaisar bela diri. Selain itu, ada total 10 dari mereka. Wah, pada saat ketika peri kuno-kuno khawatir, gelombang demi gelombang jeritan bisa terdengar dari luar formasi besar. Ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah jeritan, semua peri era kuno termasuk bahkan Elf Lord itu terpana. Pada saat itu, pasukan elit Aula Kegelapan dan banyak binatang buas era kuno sedang diinjak-injak. Kematian dan terluka mengisi barisan mereka. Adapun orang yang menyebabkan semua korban itu tidak lain adalah Putri Peri, Yang Mulia Xian Miao Miao yang membuat mereka begitu khawatir. Pada saat itu, Xian Miao Miao memegang pedang di tangannya. Dengan setiap gelombang pedangnya, dia akan menyebabkan pembantaian besar-besaran. Jangankan mereka yang memiliki tingkat kekuatan rendah, bahkan binatang buas era kuno kaisar bela diri tingkat 7 itu sama sekali tidak cocok untuk Xian Miao Miao. Hanya dalam sekejap, 2 dari 10 binatang buas era kuno terbunuh oleh persenjataan kekaisaran Xian Miao Miao. Yang Mulia sebenarnya sekuat ini. Bahkan peringkat 7 kaisar bela diri tidak cocok untuknya. Tapi kultivasinya jelas-jelas hanya berada di kaisar marsial peringkat 6. Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah kekuatan pertempuran Yang Mulia sebenarnya mampu melampaui 5 tingkat kultivasi, dan bukan 4? Peri elf kuno semua sangat skeptis pada awalnya. Namun setelah menonton pertempuran Xian Miao Miao, mereka memverifikasi itu benar. Meskipun Xian Miao Miao hanya seorang gadis kecil mungil, tapi kekuatan yang dia perlihatkan benar-benar gagah. Saat dia bergerak ke sana ke sini dalam pasukan Darkhold, itu tidak ada yang mampu menghentikannya. Jangankan orang-orang dari Darkhold, bahkan binatang buas era kuno yang sangat besar tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Kami diselamatkan. Kami telah diselamatkan dari krisis ini. Tidak pernah aku harapkan Yang Mulia menjadi sekuat ini. Kemungkinannya dia bisa mengurus seluruh pasukan Darkhold sendirian. Melihat betapa ganasnya Xian Miao Miao, elf zaman kuno yang sangat mengkhawatirkannya sebelumnya, dia mulai memiliki rasa hormat yang sepenuhnya baru padanya. Dan bahkan, mereka mulai memukul genderang perang mereka untuk bersorak untuk Xian Miao Miao. Mengaum. Tapi sayangnya, hal-hal baik tidak bertahan lama. Tepat setelah Xian Miao Miao mulai membantai tentara Darkhold, segera terdengar raungan yang menusuk telinga. Setelah itu, seekor naga hitam besar muncul di kejauhan. Naga itu terbang menuju Xian Miao Miao dengan taringnya terbuka, dan cakarnya diacungkan. Naga hitam besar itu terbentuk dari gas hitam. Naga utuh tidak memiliki tubuh fisik, namun ia memiliki sepasang mata merah darah. Dari saat naga hitam itu muncul, peri zaman kuno menjadi sangat gugup. Meskipun mereka berada di dalam formasi besar, tapi mereka masih bisa merasakan betapa menakutkannya naga hitam itu. Erten Tabo,
Chaotic Leaf Sword, ucap Miao Miao. Xian Miao Miao juga menyadari bahwa naga hitam itu bukan makhluk biasa. Dia tidak menunjukkan kecerobohan, dan malah mengacungkan persenjataan kekaisaran di tangannya, itu untuk melepaskan serangan ke arah naga hitam. Setelah serangan pedang dilepaskan, daun kacau mulai berputar-putar di udara. Daun itu bukan daun biasa, karena mereka berhasil menembus lubang yang tak terhitung jumlahnya melalui naga hitam. Namun setelah naga hitam dipukuli kembali, itu berubah menjadi gas hitam dan menghilang ke udara yang tipis. Ternyata naga hitam itu bukanlah binatang yang sebenarnya. Tapi sebaliknya, itu hanya keterampilan bela diri. Gadis kecil, kamu cukup bagus, ucap seseorang. Setelah naga hitam itu dikalahkan, seorang wanita cantik muncul dari udara tipis. Dia berdiri jauh di seberang Xian Miao Miao. Setelah wanita itu muncul, bahkan ekspresi peri era kuno mengambil perubahan besar. Wanita itu benar-benar cantik. Namun yang paling penting adalah, mereka tidak dapat memahami kultivasi wanita itu. Lebih jauh lagi, setelah wanita itu muncul, pasukan Darkhold dan binatang buas era kuno semuanya mundur di belakang wanita itu dengan tertib, dan mengungkapkan penampilan yang sangat hormat. Sudah jelas bahwa wanita itu adalah pemimpin pasukan Darkhold. Setelah melihat wanita itu, ekspresi di wajah pelindung elf menjadi sangat panik. Dia tidak mengungkapkan ekspresi gelisah seperti itu, bahkan ketika Xian Miao Miao bergegas keluar untuk melawan pasukan Darkhold sendirian, dan menyegel mereka dalam formasi besar. Alasan mengapa dia bereaksi seperti ini adalah, karena ini adalah pertama kalinya sejak dia mulai bertarung melawan Aula Kegelapan, sehingga dia melihat binatang buas era kuno itu bertindak dengan penuh hormat. Mereka tidak bertindak seperti itu, bahkan ketika di depan Master Aula Kegelapan. Namun wanita itu telah mencapai prestasi itu. Selain itu, ia tidak dapat menentukan kultivasi wanita itu sama sekali. Namun dia dapat merasakan bahwa wanita itu sangat berbahaya. Semua ini membuatnya tahu, bahwa wanita itu adalah seseorang yang luar biasa. Jika dia masih merasa tenang ketika Xian Miao Miao menghadapi pasukan Darkhold sendirian sebelumnya, maka dia pasti sangat khawatir sekarang. Itu kamu, seru Miao Miao. Setelah Xian Miao Miao melihat wanita itu, niat membunuh di matanya segera meningkat dengan eksplosif. Alasan untuk itu adalah, karena Xian Miao Miao telah melihat wanita itu sebelumnya. Dia adalah wanita misterius yang muncul di samping Master Aula Kegelapan, bersama-sama dengan World Devastator Immortal di formasi pembunuhan pembantaian darah. Kamu mengenali aku. Ingatanmu cukup bagus, kata wanita itu dengan senyum ringan. Meskipun suaranya menyenangkan untuk didengar, tapi itu juga sangat aneh. Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan tetap mengenalimu, kata Xian Miao Miao sambil menggertakkan giginya. Setelah mendengar kata-kata Xian Miao Miao, bukan hanya wanita itu tidak marah, tapi senyum di wajahnya semakin kuat. Senyumnya benar-benar menawan, dan dia benar-benar orang yang mengagumkan. Setelah tersenyum, dia berkata kepada Xian Miao Miao, gadis kecil, kamu seharusnya sudah mati di formasi pembantaian pemakan darah terakhir kali. Namun kenapa kamu masih hidup? Maka dari itu, Master Darkhold kami tertarik untuk mencari tahu bagaimana kamu berhasil bertahan hidup. Dia ingin aku membawamu kembali. Apakah kamu akan mengikuti aku sendiri, atau haruskah aku menangkap kamu dan membawa kamu kembali? Oh iya, aku lupa memberitahumu ini. Jika kamu mengikutiku sendiri, aku bisa mengampuni peri kuno. Namun jika kamu bertarung melawanku, mereka akan mati. Ucap wanita misterius itu sambil memandang peri kuno di formasi besar di belakang Xian Miao Miao. Meskipun dia mengatakan kata-kata itu dengan senyum di wajahnya, tapi semua peri era kuno gemetar setelah mendengar kata-katanya. Bahkan tubuh Lord Elf Protector itu juga bergetar. Hanya dalam sekejap, keringat dingin memenuhi wajah mereka. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka merasa seolah-olah kata-kata wanita itu bukanlah ancaman kosong. Tapi sebaliknya, dia sebenarnya mampu melakukannya. Alasan untuk itu adalah, karena wanita itu memancarkan aura berbahaya yang terlalu kuat.
Semakin banyak yang berinteraksi dengannya, maka semakin dia akan takut padanya. Untuk sesumbar tanpa malu-malu, apakah kamu mencari mati? Balas Miao Miao. Segera, rasa dingin melintas di mata Xian Miao Miao. Kemudian dia menebaskan pedang Imperial Armament yang dia pegang di tangannya. Mengaum. Namun tepat setelah tebasan itu ditembakkan, raungan yang menusuk telinga terdengar dari ruang di depannya. Segera, monster besar muncul dari udara yang tipis. Itu membuka mulutnya yang besar, dan menghasilkan angin kencang. Angin itu sangat kuat, lalu itu berubah menjadi bila angin yang memblokir serangan Xian Miao Miao. Setelah monster besar itu muncul, Xian Miao Miao mulai mengerutkan keningnya. Monster itu juga binatang buas era kuno, namun ia memiliki kultivasi peringkat 8 kaisar bela diri. Dan yang paling penting adalah, binatang buas era kuno itu memberikan sensasi yang sama sekali berbeda, jika dibandingkan dengan binatang buas era kuno lainnya. Sensasi yang diberikannya tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Tapi sebaliknya, seolah-olah binatang buas era kuno telah mengalami semacam transformasi khusus. Gadis kecil, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawanku. Budak aku ini lebih dari cukup untuk merawatmu, ucap wanita misterius. Sudut bibir wanita misterius itu terangkat menjadi senyum yang menarik namun berbahaya. Wush! Kemudian, dia mengarahkan jarinya ke binatang buas era kuno, dan seuntai gas hitam memasuki tubuh binatang buas era kuno itu. Mengaum. Saat berikutnya, gas hitam itu muncul dari seluruh makhluk buas era kuno itu. Itu muncul seperti iblis hitam. Ditelan oleh gas hitam, binatang buas era kuno itu muncul bahkan lebih mengesankan, dan bahkan lebih ganas. Dengan niat membunuh yang kuat, ia mulai melepaskan serangan kejam pada Xian Miao Miao. Xian Miao Miao mendengus dingin. Dia tidak takut dengan monster besar itu. Dan sebaliknya, dia mengacungkan pedang di tangannya, dan mulai bertabrakan dengan binatang buas era kuno itu. Bang bang bang. Pertempuran antara mereka berdua memang sangat intens. Seolah-olah mereka adalah satu-satunya penguasa wilayah ini, dan dapat menyebabkan kehancuran seluruh wilayah. Sial, binatang buas era kuno itu terlalu kuat. Jika ini berlanjut, Yang Mulia tidak akan bisa menahannya, seru para peri kuno. Setelah bertarung selama beberapa waktu, ekspresi peri zaman kuno tumbuh semakin buruk. Meskipun Xian Miao Miao sangat kuat, tapi binatang buas era kuno itu tumbuh semakin sengit. Pada saat itu, binatang buas era kuno itu telah mengambil keuntungan dalam pertempuran. Selanjutnya, dominasinya adalah semakin besar dan semakin besar. Itu mulai benar-benar menekan Xian Miao Miao dan menginjak-injaknya. Benar saja, binatang buas era kuno itu berbeda dari yang lain. Serangan-serangannya tidak dibuat dengan bingung. Sebaliknya, itu lebih seperti makhluk yang cerdas, dan penuh dengan pengalaman pertempuran. Jika tidak, dengan kekuatan Xian Miao Miao, mustahil baginya untuk dipukuli hingga sedemikian rupa. Dan, boom! Tiba-tiba saja makhluk buas era kuno itu melepaskan kepalanya dengan eksplosif. Xian Miao Miao pun buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir tinjunya. Wah! Namun sayangnya, kekuatan kepalan itu benar-benar terlalu kuat. Meskipun Xian Miao Miao telah memblokirnya dengan pedangnya, tapi dia masih terbentur beberapa meter ke belakang. Pada saat dia berhasil menenangkan diri, darah sudah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sial, pikirkan cara untuk mengeluarkanku di sana. Melihat Xian Miao Miao terluka, Elf Protector mulai panik. Lord Elf Protector, tidak ada yang bisa kita lakukan. Pada saat itu, para elf mengungkapkan ekspresi ketidakberdayaan. Hanya ada satu jalan keluar ke formasi besar itu, namun itu telah diblokir oleh lonceng emas Xian Miao Miao. Karena itulah, mereka tidak bisa pergi. Mengaum. Tepat pada saat itu, binatang buas era kuno itu mengeluarkan raungan lagi. Kemudian, serangannya menjadi semakin ganas. Setelah terluka, Xian Miao Miao ternyata lebih lemah dari sebelumnya. Kali ini, dia dipaksa menjadi orang yang benar-benar pasif, terhadap serangan ganas binatang buas era kuno itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Pada saat itu,
peri era kuno benar-benar panik. Beberapa di antara mereka berada di ambang kehancuran. Alasan untuk itu adalah, karena jika ini terus berlanjut, Xian Miao Miao pasti akan dibunuh. Namun mereka, peri zaman kuno, itu sama sekali tidak bisa kehilangan kejeniusan mereka, Xian Miao Miao. Gadis kecil, aku mendesakmu untuk menyerah. Masih belum terlambat bagi kamu untuk mengakui kekalahan sekarang, kata wanita misterius itu dengan senyum ringan. Dia seperti penonton yang menonton pertunjukan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Kamu ingin aku ikut denganmu? Cih, dalam mimpimu, teriak Xian Miao Miao dengan keras kepala. Kamu sangat keras kepala, ucap wanita misterius. Mendengar kata-kata itu, wanita itu tersenyum sekali lagi. Kemudian dia berkata, kalau begitu, aku harus memberimu pelajaran. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kekejaman melintas di mata wanita misterius itu. Dia pun berteriak, lumpuhkan dia, mengaum. Setelah kata-kata itu diucapkan, binatang buas era kuno itu muncul seolah-olah telah menerima perintah. Mereka mulai mengaum. Kemudian serangannya semakin ganas, dan setiap serangan menjadi fatal. Tampaknya itu berusaha membunuh Xian Miao Miao. Aku khawatir kamu akan kecewa. Hari ini, kamu tidak akan bisa membunuh siapapun, ucap seseorang. Tepat pada saat bahaya yang sudah dekat ini, suara seorang pria terdengar dari langit. Bang bang. Setelah suara itu terdengar, dua humanoid batu besar muncul dari udara yang tipis. Mereka turun dari langit, dan dengan kejam menginjak binatang buas era kuno jauh ke dalam tanah. Kemudian mereka mengacungkan senjata batu mereka, dan mulai meretas binatang buas era kuno itu sampai mati. Apa itu? Seru para peri kuno. Semuanya terjadi terlalu cepat. Jangankan orang-orang dari aula kegelapan, bahkan peri era kuno menjadi pucat karena ketakutan. Alasan untuk itu adalah, karena kedua raksasa batu itu benar-benar terlalu menakutkan. Meskipun mereka juga memancarkan aura kaisar marsial peringkat 8, tapi mereka berhasil membunuh binatang buas era kuno itu hanya dalam beberapa serangan. Meskipun mereka telah menyelinap untuk menyerang binatang buas era kuno, itu ketika terganggu dengan menyerang Xian Miao Miao untuk membunuhnya secara instan, tapi tetap saja bahwa apa yang mereka lakukan tidak mungkin dicapai kecuali mereka memiliki kekuatan absolut. Namun yang paling penting adalah, dari mana dua raksasa batu itu muncul? Mungkinkah mereka binatang buas? Tapi belum pernah ada catatan tentang jenis monster mengerikan ini di tanah suci martialism. Suara langkah. Tepat ketika semua orang tercengang oleh dua raksasa batu, sesosok tiba-tiba turun dari langit dan mendarat di samping Xian Miao Miao. Dia meletakkan telapak tangannya di bahu Xian Miao Miao, lalu mentransmisikan energi lembut ke dalam tubuhnya, dan mulai menyembuhkan luka-lukanya. Xian Miao Miao juga fokus pada dua raksasa batu yang muncul entah dari mana, itu ketika tiba-tiba energi lembut memasuki tubuhnya. Energi itu menyebabkan rasa sakit yang dia rasakan dari luka-lukanya, itu segera berkurang banyak. Dia menoleh dan menemukan bahwa Chu Feng berdiri di sampingnya. Chu Feng, seru Miao Miao. Ketika dia melihat Chu Feng, Xian Miao Miao bereaksi seolah-olah dia telah melihat kerabat dekat. Segera, senyum cemerlang muncul di wajah mungilnya. Aku minta maaf. Aku datang terlambat, kata Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Xian Miao Miao terkejut. Dia datang dengan kesadaran. Terlepas dari mana dua monster batu itu berasal, mereka pasti terkait dengan Chu Feng dan dibawa ke sini oleh Chu Feng. Chu Feng, kamu benar-benar masih hidup, ucap wanita misterius. Namun setelah melihat Chu Feng, wanita misterius itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Apakah kamu sangat kecewa bahwa aku masih hidup? Tanya Chu Feng. Aku tidak akan mengatakan kecewa. Hanya saja, aku agak terkejut, jawab wanita misterius itu sambil tersenyum manis. Itu seolah-olah hidup dan mati Chu Feng benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Faktanya bahwa aku hidup, itu berarti bahwa kamu semua akan menjadi orang yang mati, ucap Chu Feng sambil menyipitkan matanya. Sepertinya belum lama sejak kita bertemu terakhir kali, tapi kekuatan kamu tidak bertambah banyak. Sejak kapan kamu belajar cara menyombongkan diri?
Ucap wanita misterius itu dengan cara mengejek. Hehehe, mendengar itu, Chu Feng tidak marah dengan ejekan wanita misterius itu. Tapi sebaliknya, dia tertawa ringan. Peri era kuno bingung oleh tawa Chu Feng yang percaya diri. Meskipun dua raksasa batu yang dibawa Chu Feng bersamanya sangat kuat, tapi tetap saja hanya ada dua dari mereka. Tapi sensasi yang diberikan wanita misterius itu, ini benar-benar tak terduga. Mereka merasa bahwa dua raksasa batu itu kemungkinan besar tidak akan mampu mengalahkannya. Bang bang bang. Namun tepat pada saat itu, gemuruh terdengar dari jauh. Setelah itu, bumi mulai bergetar hebat, dan seolah-olah ada gempa bumi. Dalam situasi seperti itu, monster batu yang semakin besar mulai muncul di hadapan orang banyak. Oh surga, itu semua adalah binatang buas batu. Bagaimana mungkin ada sebanyak itu? Seru para peri kuno. Melihat beberapa ribu monster batu raksasa berjalan seperti tentara terlatih, elf zaman kuno semua heran. Adapun orang-orang dari aula kegelapan, mereka semua sangat ketakutan. Lagi pula, ribuan monster batu raksasa itu semuanya adalah kaisar bela diri. Jika monster-monster batu itu bergabung dalam pertempuran, keunggulan binatang buas era kuno mereka akan sepenuhnya dilenyapkan. Nyonya Sueji, ayo kita pergi. Dalam kepanikan, seseorang berbicara kepada wanita misterius itu. Namun sayangnya, wanita misterius itu mengabaikan saran itu. Pada saat yang sama, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Lalu sebaliknya, dia berbicara dengan Chu Feng dengan sangat mendalam. Tidak buruk. Tampaknya kamu benar-benar mendapatkan panen yang baik dari keterampilan rahasia 5 elemen. Mungkinkah World Devastator dan Immeasurable, kedua sampah itu sudah mati? Lupakan saja, hidup dan kematian mereka tidak ada hubungannya denganku. Karena itu harus kuakui, kedatanganmu hari ini telah menyelamatkan nyawa para peri kuno. Chu Feng, semoga kita bertemu lagi, ucap wanita misterius. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh wanita misterius itu bergeser, dan dia menghilang ke udara. Nyonya Sueji, tolong jangan tinggalkan kami, teriak bawahannya. Sebagai tanggapan, orang-orang dari Dark Hall mulai panik. Mereka datang ke sini dan menyerang secara agresif, itu karena mereka mengandalkan dukungan dari wanita misterius itu. Sekarang wanita misterius itu telah pergi, lalu bagaimana mungkin orang-orang ini bisa menjadi tandingan bagi elf era kuno dan pasukan monster batu? Jika wanita misterius itu meninggalkan mereka, hanya kematian yang akan menunggu mereka. Tepat pada saat itu, Chu Feng memerintahkan, bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup, teriak Chu Feng. Mengaum. Kata-kata Chu Feng menyebabkan orang-orang dari aula kegelapan bertindak seolah-olah mereka ketakutan, dan mereka berdiri terpana. Ketakutan mendalam menutupi tatapan mereka yang sebelumnya tampak ganas. Ketika perintah Chu Feng diberikan, ribuan monster batu mulai mengelilingi dan menyerang mereka. Terutama mereka yang di peringkat 8 raksasa batu Martial Emperor. Hanya dalam sekejap mata, mereka tiba di pasukan Dark Hall dan membantai mereka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.